Apakah menurut kalian mertua dan menantu bisa benar-benar akur? Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Selamat datang kembali di channel Narasi Jiwa. Dalam cerita kali ini, kita akan membahas perjalanan seorang menantu yang hidupnya hancur karena campur tangan mertuanya. Kisah ini penuh dengan drama, air mata, dan perjuangan untuk menemukan kebahagiaan sejati. Bagaimana Rahma, sang tokoh utama, berhasil bangkit dari puing-puing penderitaannya? Untuk pengalaman terbaik, dengarkan cerita ini menggunakan earphone atau teman pengantar tidur. Yuk, simak video ini sampai habis dan rasakan setiap detiknya bersama kami. Oh iya teman-teman, sebelum kita lanjut ke cerita, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Like video ini jika kalian menyukai ceritanya. Aktifkan notifikasi agar selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Yuk, subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih, dan ayo kita mulai ceritanya. Rahma adalah seorang wanita muda berusia 25 tahun. Ia berasal dari keluarga sederhana di sebuah desa kecil. Meski hidup serba pas-pasan, ia dikenal sebagai sosok yang pekerja keras, baik hati, dan selalu optimis. Ia menikah setahun lalu dengan Arif, seorang pria tampan yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan ternama di kota besar. Pernikahan mereka awalnya tampak seperti dongeng. Cinta yang tulus melampaui perbedaan latar belakang. Namun, Rahma sering merasa tidak percaya diri karena status sosialnya yang jauh berbeda dari keluarga Arif. Ia selalu berusaha membuktikan bahwa ia layak menjadi istri Arif, meski kadang merasa canggung di hadapan keluarga suaminya. Arif, 28 tahun, adalah anak sulung dari keluarga terpandang. Ayahnya adalah pengusaha sukses, sementara ibunya, Bu Sari, adalah wanita anggun namun sangat tegas. Keluarga ini memiliki reputasi tinggi di masyarakat, dan Bu Sari selalu menjaga citra keluarga dengan ketat. Sejak awal, Bu Sari tidak menyukai hubungan Arif dan Rahma. Baginya, Rahma hanyalah anak desa yang tidak pantas menjadi bagian dari keluarga mereka. Namun, Arif bersikeras menikahi Rahma karena cintanya yang mendalam. Bu Sari akhirnya menyerah, tapi hanya untuk sementara. Setahun pertama pernikahan Rahma dan Arif berjalan cukup damai. Mereka tinggal di apartemen sederhana di kota, jauh dari rumah mewah keluarga Arif. Rahma mencoba beradaptasi dengan kehidupan perkotaan, sementara Arif mendukungnya sepenuhnya. Namun, Rahma sering merasa cemas setiap kali harus bertemu keluarga Arif, terutama Bu Sari. Suatu hari, Arif mengundang keluarganya untuk makan malam di apartemen mereka. Rahma memasak masakan spesial, berharap bisa membuat kesan baik. Namun, sikap dingin Bu Sari membuat suasana tegang. Rahma mencoba tersenyum, tapi dalam hati ia merasa semakin tidak dihargai. Beberapa hari setelah makan malam itu, Rahma mulai merasakan perubahan sikap Arif. Ia tampak lebih cemas dan sering melamun. Rahma mencoba bertanya, tapi Arif hanya menggeleng pelan, mengatakan, "Tidak apa-apa sayang, jangan khawatir." Meski begitu, Rahma tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Ternyata, Bu Sari telah memanggil Arif untuk berbicara empat mata. Dalam pertemuan itu, Bu Sari menekan Arif dengan argumen bahwa Rahma tidak cocok untuk keluarga mereka. "Kamu bisa mendapatkan wanita yang lebih baik," katanya dingin, tanpa sedikit pun rasa iba. Rahma tak sengaja mendengar percakapan antara Arif dan ibunya saat ia pulang lebih awal dari belanja mingguan. Dari balik pintu, ia mendengar Bu Sari berkata, "Ceraikan dia, Arif. Dia hanya akan menjadi beban bagi kita semua." Kata-kata itu seperti pukulan telak bagi Rahma. Ia merasa hancur, namun berusaha menahan air mata dan diam-diam meninggalkan rumah untuk menenangkan diri. Malam itu, Rahma duduk di tepi sungai dekat apartemen mereka, memikirkan masa depannya. Ia tahu bahwa keluarga Arif tidak akan pernah menerimanya sepenuhnya. Namun, ia juga mencintai Arif dengan sepenuh hati. Di satu sisi,
ia ingin bertahan demi cinta mereka. Di sisi lain, ia takut menjadi penyebab retaknya hubungan Arif dengan keluarganya. Saat Arif menemukannya beberapa jam kemudian, Rahma hanya berkata pelan, "Aku tidak ingin menjadi masalah bagimu." Arif terdiam, bingung antara membela cintanya atau menuruti tekanan ibunya. Bu Sari tidak berhenti sampai di situ. Beberapa hari kemudian, ia mulai melibatkan keluarga besar untuk membujuk Arif menceraikan Rahma. Mereka mengadakan pertemuan keluarga tanpa mengundang Rahma, di mana Bu Sari menyampaikan argumennya tentang pentingnya menjaga reputasi keluarga. Bahkan, salah satu kerabat menyarankan agar Arif menikahi seorang wanita dari kalangan atas sebagai gantinya. Arif mulai merasa tertekan. Ia mencintai Rahma, tapi ia juga takut kehilangan dukungan keluarga. Rahma, yang mendengar kabar tentang pertemuan itu, semakin merasa posisinya semakin terjepit. Ia mulai mempertanyakan apakah ia benar-benar pantas berada di sisi Arif. Setelah malam itu di tepi sungai, Rahma kembali ke apartemen dengan hati yang berat. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus lari dari masalah. Meski perasaannya hancur, ia memutuskan untuk bertahan demi cintanya pada Arif. Ia percaya bahwa cinta sejati harus melalui ujian, dan ia bersedia menghadapi apapun demi membuktikan bahwa ia layak menjadi istri Arif. Namun, keputusan ini tidak mudah. Setiap hari, Rahma merasakan tekanan yang semakin besar. Sikap Bu Sari yang dingin dan penuh penilaian membuatnya merasa seperti tamu tak diundang dalam rumah tangganya sendiri. Bahkan saat ia mencoba membantu di acara keluarga atau memberikan hadiah sederhana, semua tampak sia-sia. Semua orang di keluarga Arif memperlakukannya dengan jarak, seolah ia bukan bagian dari mereka. Rahma mulai bekerja lebih keras. Ia mencoba membuktikan bahwa ia bukan hanya wanita desa yang tidak berguna. Ia belajar memasak hidangan mewah, mempelajari etika sosial, bahkan mencoba membantu Arif dalam urusan pekerjaannya. Namun, meski ia berusaha sekuat tenaga, ia tetap merasa bahwa usahanya tidak cukup di mata keluarga Arif. Arif, di sisi lain, semakin terjebak dalam konflik batin. Ia mencintai Rahma dengan sepenuh hati, tapi tekanan dari ibunya dan keluarga besarnya membuatnya semakin goyah. Setiap kali ia mencoba membela Rahma, Bu Sari selalu menyerang balik dengan argumen bahwa ia hanya memikirkan dirinya sendiri, tanpa mempertimbangkan masa depan keluarga. Suatu malam, setelah pertemuan keluarga yang tegang, Arif pulang ke apartemen dalam keadaan lelah dan frustrasi. Rahma menyambutnya dengan senyum hangat, tapi ia bisa melihat bahwa ada sesuatu yang salah. Arif duduk di sofa, menunduk dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Rahma mendekat dan berkata pelan, "Aku tahu kamu sedang berjuang. Aku juga sedang berjuang." Kalimat itu membuat Arif tersentak. Ia sadar bahwa Rahma telah menanggung beban yang sama beratnya, bahkan lebih. Namun, ia masih belum bisa memberikan jawaban pasti. Ia hanya bisa menggenggam tangan Rahma erat-erat, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia tidak akan meninggalkannya. Beberapa minggu kemudian, Rahma memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus diam dan pasrah. Ia mulai mencari cara untuk membuktikan bahwa ia layak menjadi bagian dari keluarga Arif, meski ia berasal dari kalangan bawah. Ia mulai bekerja paruh waktu di sebuah toko roti di pagi hari, sementara sore harinya ia membantu Arif di apartemen. Rahma juga mulai belajar tentang bisnis keluarga Arif. Ia membaca buku-buku tentang bisnis dan sering mengajukan pertanyaan kepada Arif tentang pekerjaannya. Meski awalnya Arif merasa heran, ia akhirnya terkesan dengan usaha keras Rahma.
ia mulai melihat bahwa Rahma bukan hanya wanita biasa. Ia adalah pejuang yang tidak pernah menyerah. Namun, usaha Rahma ini tidak luput dari pengamatan Busari. Saat ia mendengar bahwa Rahma bekerja di toko roti, ia hanya tertawa sinis. Lihat saja, dia tidak akan bisa bertahan lama, katanya kepada salah satu kerabat. Namun, Rahma tidak peduli. Ia sadar bahwa ia sedang berjuang untuk sesuatu yang lebih besar daripada sekadar harga diri. Tekanan dari keluarga Arif semakin meningkat. Busari mulai melibatkan ayah Arif dalam konflik ini, mengatakan bahwa Rahma adalah ancaman bagi reputasi keluarga. Ayah Arif, meski biasanya lebih bijaksana, akhirnya mulai terpengaruh oleh argumen Busari. Ia meminta Arif untuk mempertimbangkan kembali hubungannya dengan Rahma. Di tengah semua ini, Rahma mulai merasa lelah. Ia tahu bahwa ia telah melakukan segalanya, tapi tetap saja tidak cukup. Suatu malam, ia duduk di balkon apartemen, memandangi langit malam yang gelap. Air mata mengalir di pipinya, tapi ia mencoba menahan suara tangisnya agar tidak terdengar oleh Arif. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah aku benar-benar pantas berada di sini? Tapi, meski hatinya hancur, Rahma tidak mau menyerah begitu saja. Ia sedang berjuang, dan ia harus terus berjuang. Karena cinta sejati tidak datang dengan mudah, ia memutuskan untuk menghadapi keluarga Arif secara langsung, meski ia tahu bahwa hal itu akan sangat sulit. Setelah berbulan-bulan berusaha membuktikan dirinya, Rahma akhirnya mencapai batas kesabarannya. Suatu hari, saat keluarga besar Arif mengadakan acara makan malam rutin, Busari secara terang-terangan menyindir Rahma di depan semua tamu. Dengan nada dingin, ia berkata, "Anak desa seperti kamu tidak pantas duduk di meja ini. Kamu hanya mempermalukan keluarga kami." Rahma terdiam, hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Namun kali ini ia tidak bisa diam lagi. Dengan suara bergetar namun tegas, ia menjawab, "Aku mungkin berasal dari desa, tapi aku bekerja keras untuk membuktikan bahwa aku layak menjadi bagian dari keluarga ini. Aku tidak pernah meminta apapun selain cinta dan penghargaan." Busari tertawa sinis. "Cinta, kamu pikir cinta cukup untuk bertahan di keluarga seperti kami? Kamu hanya beban bagi Arif." Percakapan itu berubah menjadi pertengkaran besar. Rahma, yang biasanya sabar, akhirnya kehilangan kendali. Ia meninggalkan meja makan dengan air mata berlinang, merasa direndahkan dan dilecehkan. Bahkan beberapa kerabat ikut menyalahkan Rahma, mengatakan bahwa ia harus lebih banyak belajar tentang etika sosial. Arif mencoba menenangkan situasi, tapi Busari tetap bersikeras bahwa Rahma adalah masalah besar bagi keluarga mereka. Malam itu, Rahma pulang ke apartemen dalam keadaan hancur. Ia mulai merenungkan apakah semua usahanya benar-benar sia-sia. Setelah pertengkaran besar itu, sikap Busari semakin buruk. Ia mulai melibatkan orang-orang di sekitar Rahma untuk memojokkannya. Saat Rahma datang ke rumah Arif, para pembantu diperingatkan untuk tidak membantunya. Bahkan, Busari sering mengomentari penampilan Rahma di depan tamu, mengatakan bahwa ia tidak pantas menjadi istri seorang manajer perusahaan ternama. Rahma merasa seperti hidup dalam neraka. Setiap kali ia mencoba membela diri, Busari selalu menyerang balik dengan argumen bahwa ia hanya ingin yang terbaik untuk Arif. Rahma mulai merasa bahwa ia tidak akan pernah bisa memenuhi standar keluarga tersebut, tidak peduli seberapa keras ia berusaha. Suatu hari, Busari bahkan mengatakan kepada Rahma, "Kalau kamu benar-benar mencintai Arif, kamu akan melepaskannya. Kamu hanya akan merusak masa depannya." Kata-kata itu seperti pukulan telak bagi Rahma. Ia mulai mempertanyakan apakah ia benar-benar pantas berada di sisi Arif.
Setelah berbulan-bulan menderita dalam tekanan psikologis dari ibu mertua, Rahma mulai kehilangan harapan. Ia merasa bahwa ia tidak bisa terus-menerus bertahan dalam situasi ini. Bahkan Arif, meski mencintainya, tampak semakin goyah di bawah tekanan ibunya. Suatu malam, setelah pertengkaran besar lainnya dengan Bu Sari, Rahma duduk di tepi tempat tidur, memandangi foto pernikahannya dengan Arif. Air mata mengalir di pipinya saat ia menyadari bahwa cintanya tidak cukup untuk melawan tekanan keluarga. Ia memutuskan untuk menulis surat panjang kepada Arif, menjelaskan perasaannya dan alasan mengapa ia harus pergi. "Aku mencintaimu lebih dari apapun, Arif," tulis Rahma. "Tapi aku tidak ingin menjadi penyebab retaknya hubunganmu dengan keluargamu. Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri." Setelah meninggalkan surat itu di meja, Rahma mengemas barang-barangnya dan pergi tanpa pamit. Ia sadar bahwa ini adalah keputusan terbaik, meski hatinya hancur berkeping-keping. Setelah meninggalkan Arif, Rahma pindah ke kota kecil di pinggiran. Awalnya, ia merasa kosong dan hampa. Setiap malam ia menangis dalam kesendirian, merindukan Arif dan masa-masa indah mereka. Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali. Ia mulai bekerja keras di toko roti tempat ia dulu bekerja paruh waktu, mencoba melupakan rasa sakitnya. Meski begitu, Rahma tidak menyerah. Ia terus bekerja keras, bahkan mulai belajar membuat resep roti baru. Lambat laun, ia mulai menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa ia bisa hidup tanpa Arif, meski prosesnya sangat menyakitkan. Suatu hari, saat Rahma sedang bekerja di toko roti, seorang pria bernama Raka masuk. Ia adalah seorang pengusaha muda yang sukses, tetapi memiliki sikap rendah hati. Raka sering memesan roti di toko tersebut, dan lama-kelamaan ia mulai tertarik pada Rahma. Ia melihat keteguhan hati dan kerja keras Rahma, dan hal itu membuatnya kagum. Raka sendiri berasal dari keluarga miskin, mirip dengan Rahma. Ia membangun usahanya dari nol dan kini menjadi salah satu pengusaha ternama di kotanya. Saat ia mulai mengenal Rahma lebih dekat, ia merasa bahwa ia menemukan seseorang yang benar-benar istimewa. Seseorang yang tidak hanya cantik di luar, tapi juga kuat di dalam. Awalnya Rahma ragu untuk membuka hatinya kepada Raka. Ia masih terluka oleh hubungannya dengan Arif dan ia takut untuk mencintai lagi. Namun Raka tidak menyerah. Ia terus mendekati Rahma dengan kesabaran dan kelembutan, memberikan dukungan tanpa syarat. Lambat laun, Rahma mulai merasa nyaman dengan kehadiran Raka. Ia melihat bahwa Raka benar-benar berbeda dari Arif. Raka tidak pernah memandang rendah latar belakang Rahma. Sebaliknya, ia sangat menghargai perjuangan hidupnya. Suatu hari, saat mereka berjalan-jalan di taman, Raka berkata pelan, "Aku tahu kamu pernah terluka. Tapi aku ingin kamu tahu, aku di sini untukmu. Aku ingin membantu kamu menemukan kebahagiaan yang pantas kamu dapatkan." Kata-kata itu membuat Rahma terkejut. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa bahwa ada harapan untuk masa depannya. Beberapa bulan setelah Rahma mulai dekat dengan Raka, sebuah rahasia besar terungkap. Rahma tidak pernah tahu bahwa Raka ternyata adalah saingan bisnis utama keluarga Arif. Dalam dunia bisnis, Raka dikenal sebagai pengusaha muda yang ambisius dan seringkali bersaing ketat dengan perusahaan tempat Arif bekerja. Meski Raka selalu rendah hati dan tidak pernah menyebutkan hal ini, Rahma akhirnya mengetahui fakta tersebut dari salah satu rekan kerja lamanya. Awalnya, Rahma merasa bingung. Ia tidak pernah berniat mendekati Raka karena alasan apapun selain cinta.
Namun, ia mulai merasa khawatir bahwa hubungannya dengan Raka bisa disalahartikan oleh orang lain, terutama oleh keluarga Arif. Saat Rahma sedang berbelanja di pasar, ia tiba-tiba dihampiri oleh Bu Sari. Wajah Bu Sari dipenuhi kemarahan, dan tanpa basa-basi, ia langsung melemparkan tuduhan keji kepada Rahma. "Aku tahu apa yang kamu lakukan," bentak Bu Sari dengan suara keras. "Kamu mendekati Raka hanya untuk membalas dendam pada keluarga kami. Kamu pikir aku bodoh? Kamu sengaja mendekati saingan bisnis kami untuk menghancurkan reputasi keluarga kami." Rahma terkejut mendengar tuduhan itu. Ia mencoba menjelaskan, "Bu, aku tidak pernah berniat seperti itu. Aku bahkan tidak tahu siapa Raka sebenarnya sampai beberapa waktu lalu." Namun Bu Sari tidak mendengarkannya. Ia melanjutkan dengan nada sinis, "Kamu pikir kamu bisa main-main dengan keluarga kami? Kamu hanya wanita miskin yang ingin naik derajat dengan cara kotor." Kata-kata itu membuat Rahma marah besar. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kendali. "Aku tidak pernah melakukan apapun untuk membalas dendam," balas Rahma dengan suara tinggi. "Aku hanya mencoba hidup bahagia setelah semua penderitaan yang kalian berikan padaku. Jika kalian merasa aku pantas disalahkan, silakan. Tapi jangan kotori niat baikku." Setelah itu, Rahma meninggalkan Bu Sari dengan air mata berlinang. Ia merasa bahwa ia tidak akan pernah bisa lepas dari bayang-bayang masa lalunya. Setelah pertemuan tegang dengan Bu Sari, Rahma memutuskan untuk tidak lagi memikirkan keluarga Arif. Ia sadar bahwa tidak peduli apa yang ia lakukan, mereka akan selalu menyalahkan dan memojokkannya. Rahma memilih untuk fokus pada hubungannya dengan Raka yang telah memberinya dukungan tanpa syarat. Raka, yang mendengar tentang pertemuan Rahma dengan Bu Sari, mencoba menenangkan Rahma. "Jangan biarkan mereka menghancurkan kebahagiaanmu," kata Raka pelan. "Kamu layak mendapatkan cinta dan kebahagiaan yang sesungguhnya." Rahma mulai merasa lega. Ia menyadari bahwa ia tidak perlu membuktikan apapun kepada keluarga Arif. Yang penting adalah ia bahagia dengan pilihan hidupnya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Rahma dan Raka semakin dekat. Raka membantu Rahma membangun usaha roti miliknya sendiri yang akhirnya berkembang pesat. Rahma mulai menemukan kebahagiaan yang ia impikan sejak lama. Ia juga belajar untuk mencintai dirinya sendiri dan melupakan rasa sakit masa lalunya. Di sisi lain, keluarga Arif mulai merasakan dampak dari persaingan bisnis dengan Raka. Perusahaan tempat Arif bekerja mulai kehilangan banyak proyek besar karena strategi bisnis Raka yang lebih inovatif. Bu Sari mulai menyesali sikapnya terhadap Rahma, tapi semuanya sudah terlambat. Rahma sudah menemukan kebahagiaan barunya. Pada akhirnya, Rahma berhasil menemukan kedamaian dalam hidupnya. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh masa lalu atau tekanan dari keluarga Arif. Bersama Raka, ia membangun kehidupan yang penuh cinta dan kebahagiaan. Sementara itu, Arif juga mulai menyadari kesalahannya. Ia mencoba menghubungi Rahma, tapi Rahma sudah melangkah maju. Ia tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Rahma akhirnya menemukan kebahagiaan yang layak ia dapatkan bersama pria yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Setelah Rahma meninggalkannya, Arif mulai merindukannya. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Setiap kali ia memikirkan tentang Rahma, hatinya terasa kosong. Ia merasa bahwa ia telah kehilangan cinta sejatinya karena ketidakmampuannya untuk melawan ibunya. Selain itu,
bisnis keluarganya semakin buruk. Persaingan dengan Raka membuat perusahaan tempat Arif bekerja kehilangan banyak proyek besar. Arif merasa frustrasi dan semakin tertekan. Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri atas semua kegagalan ini, baik dalam urusan pribadi maupun karier. Pada akhirnya Arif memutuskan untuk meninggalkan segalanya. Ia mengajukan cuti panjang dari pekerjaannya dan memutuskan untuk pergi ke luar negeri, meninggalkan keluarganya tanpa pamit. Ia berharap bahwa dengan menjauh dari semua tekanan dan kenangan pahit, ia bisa menemukan kedamaian batin. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ia mungkin tidak akan pernah bisa melupakan Rahma. Setelah Arif pergi, Busari mulai merasakan penyesalan mendalam. Ia menyadari bahwa sikap kerasnya telah merusak hubungan anaknya dengan Rahma. Tapi bukan hanya itu, gosip di kalangan teman-teman sosialitanya mulai menyebar. Mereka membicarakan perlakuan buruk Busari kepada Rahma selama ini, dan bagaimana hal itu telah menyebabkan Arif meninggalkan keluarga. Busari merasa hancur. Ia sering duduk sendirian di rumah mewahnya, memikirkan semua kesalahannya. Suatu hari, saat ia sedang berbelanja di pusat perbelanjaan, salah satu temannya menyindirnya secara halus. "Kamu tahu, kadang kita harus belajar menerima orang lain, meski mereka berbeda dari kita." Komentar itu seperti pukulan telak bagi Busari. Ia sekarang sadar bahwa ia tidak hanya kehilangan menantunya, tapi juga anaknya sendiri. Hidupnya yang dulunya penuh kemewahan kini terasa kosong. Ia frustasi, merasa bahwa karma telah membalas semua tindakannya. Hubungan Rahma dengan keluarga Raka semakin dekat. Keluarga Raka, yang juga berasal dari kalangan bawah, sangat menyukai Rahma. Mereka melihat bahwa Rahma memiliki sifat yang sama dengan mereka, pekerja keras, rendah hati, dan penuh pengertian. Ibu Raka, yang biasanya sangat selektif terhadap calon pasangan anaknya, langsung merasa cocok dengan Rahma. Ia sering berkata kepada Raka, "Rahma adalah wanita yang luar biasa, kamu beruntung menemukannya." Bahkan ayah Raka pun menghargai kerja keras Rahma dalam membangun usaha rotinya. Rahma merasa bahwa ia akhirnya menemukan keluarga yang benar-benar menerimanya apa adanya. Ia tidak lagi merasa seperti tamu tak diundang, seperti yang ia rasakan di keluarga Arif. Bersama keluarga Raka, Rahma merasa seperti di rumah sendiri. Beberapa bulan kemudian, Rahma menemukan kebahagiaan sejati bersama Raka. Ia tidak hanya berhasil membangun usaha rotinya, tapi juga menemukan cinta yang tulus. Suatu hari, saat mereka sedang berbincang santai di rumah, Raka tersenyum lembut dan berkata, "Aku ingin kita membangun keluarga bersama." Akhirnya mereka menikah. Beberapa bulan kemudian, Rahma mengetahui bahwa ia sedang hamil. Kabar ini membuatnya bahagia luar biasa. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia bisa menemukan kebahagiaan seperti ini setelah semua penderitaan yang ia alami. Bersama Raka dan keluarga barunya, Rahma menjalani hidup dengan penuh cinta dan harapan. Rahma akhirnya melupakan semua masa lalunya. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh bayang-bayang keluarga Arif atau Busari. Ia fokus pada masa depannya. Hidup bahagia bersama Raka, anak mereka yang akan lahir, dan keluarga barunya yang penuh kasih sayang. Dan itulah kisah Rahma, seorang wanita tangguh yang akhirnya menemukan kebahagiaan setelah melewati ujian berat dalam hidupnya. Bagaimana menurut kalian tentang perjalanan Rahma? Apakah ada pelajaran yang bisa kalian ambil dari cerita ini? Teman-teman, jika kalian memiliki kisah hidup yang ingin dibagikan atau bahkan ingin merequest cerita dengan tema tertentu, kalian bisa kirim ke email kami di sini ya. Siapa tahu, cerita kalian akan menjadi inspirasi dan pelajaran bagi banyak orang, atau request kalian akan menjadi cerita spesial di channel ini.
Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Narasi Jiwa agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kami juga sangat senang membaca komentar kalian. Ceritakan pendapat atau pengalaman kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap semangat dan ingatlah, setiap perjuangan pasti membawa kita pada kebahagiaan yang layak kita dapatkan.